Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai penjabat Gubernur Aceh dengan sebaik-baiknya. Senyum sumringah terpancar dari raut wajah Ketua Harian KONI Aceh Haji Kamarudin Abu Bakar alias Abu Razak saat menggelar temu pers Jumat 15 Juli 2022 di Banda Aceh. Ini bukan tanpa alasan, maklum, setelah sekian lama tanpa kepastian terkait lokasi, pembangunan venue, serta panitia besar atau PB PON 21 di Aceh dan Sumut, Kamis 14 Juli 2022, penantian panjang itu akhirnya terwujud sudah. PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki telah menandatangani semua regulasi tersebut untuk kemudian diusulkan kepada Kemenpora dan KONI Pusat di Jakarta. Alhamdulillah, setelah menunggu sekian lama tanpa kepastian, pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki menetapkan lokasi venue dan pembentukan panitia besar PON 21, kata Abu Razak. Abu Razak menjelaskan, penentuan lokasi venue dan pembentukan panitia besar PON 2024 selama ini menjadi kendala. Sebab Gubernur Aceh sebelumnya Nova Iriansyah urung menandatangani penentuan lokasi venue dan pembentukan panitia besar PON. Sekali lagi kami berterima kasih kepada PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Baru seminggu menjabat, beliau langsung menyetujui dan menandatangani penentuan lokasi dan pembentukan panitia, ujar Abu Razak. Ahmad Marzuki dilantik Mendagri atas nama Presiden RI Joko Widodo 5 Juli 2022 melalui sidang paripurna istimewa DPR Aceh di Banda Aceh. Usai mengucapkan sumpah, ia pun langsung tancap gas bergerak cepat tanpa basa-basi. Ahmad Marzuki berprinsip tak mau menebar janji tapi memberi bukti. Budaya kerja inilah yang kini harus diikuti seluruh perangkat satuan kerja pemerintah Aceh. Terpilihnya Provinsi Aceh dan Sumatera Utara sebagai tuan rumah PON 21 2024 merupakan hasil keputusan bidding tahun 2018 lalu. Selanjutnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Zainuddin Amali menyerahkan surat keputusan atau SK nomor 71 tahun 2020 tentang penetapan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara sebagai tuan rumah pelaksana Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 tahun 2024. Proses penyerahan diberikan kepada Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman dan berikutnya kepada perwakilan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara di Wisma Menpora Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 19 November 2020. Penyerahan tersebut memang relatif membutuhkan waktu, karena secara aturan selama ini hanya mengenal satu provinsi untuk menjadi tuan rumah. Kini, ada dua tuan rumah bersama, sehingga kalau dipaksakan jalan dengan aturan awal akan bermasalah. Karena itu, PP nomor 17 tahun 2007 dilakukan revisi. Menpora berharap kedua provinsi segera duduk bersama, bersinergi dan terus berkoordinasi dengan KONI pusat dan daerah sehingga semua bisa direncanakan dengan baik dan usai perhelatan akbar ini tidak ada menyisakan permasalahan. Ini sejarah pengalaman pertama PON diselenggarakan secara bersama dan kepercayaan diberikan kepada Aceh dan Sumut, ucap Menpora RI penuh harapan ketika itu. Menpora mengingatkan betul dari awal, karena ini untuk pertama kali dua provinsi sebagai penyelenggara, maka harus padu termasuk dengan KONI Aceh dan KONI Sumatera Utara. Pemerintah pusat dan Kemenpora akan memantau terus, tegasnya. Pesan penting kedua adalah tentang pembangunan venue dan pengelolaan pasca penyelenggaraan. Seluruh fasilitas yang dibangun harus didesain dengan memperhatikan standar internasional. Sehingga sarana dan prasarana yang ada tidak berhenti usai PON tetapi bisa secara berkesinambungan dimanfaatkan untuk event-event dan tempat pembinaan atlet secara berkesinambungan pula. Pesan tersebut seiring banyaknya realita bahwa pembangunan yang menggebu-gebu dari PON-PON sebelumnya menyisakan venue-venue atau sarana prasarana yang kurang bermanfaat setelahnya. Euforia biasanya pada saat membangun namun tidak dipikirkan setelahnya dipakai untuk apa. Perlu dipikirkan bagaimana menggabungkan dengan kegiatan ekonomi, kesehatan, dan lain-lain sehingga akan bisa terus hidup dan bermanfaat. Pesan Kemenpora. Beranjak dari realita itulah,
Ahmad Marzuki terus bergerak cepat. Baru sepekan ia menerima amanah sebagai PJ Gubernur Aceh dari Presiden Joko Widodo, mantan Pangdam Iskandar Muda ini langsung melakukan berbagai rapat koordinasi. Hasilnya, seluruh regulasi tuntas di tangan Jenderal Purnawirawan Bintang 2 ini. Hasil yang dituai ini pun mendapat apresiasi dari insan olahraga Aceh. Jika tak elok disebut salut, mereka pun kaget dengan keputusan cepat ini. Wakil Ketua KONI Aceh Teku Rayuan Sukma mengaku kagum dengan keputusan tadi. Menurutnya, ciri khas Ahmad Marzuki yang tidak mau menebar janji tapi memberi bukti merupakan langkah maju dalam tata kelola pemerintahan di Aceh. Ini budaya kerja yang patut mendapat dukungan semua pihak termasuk media pers, pesannya. Seperti halnya Kemenpora Zainuddin Amali, Ahmad Marzuki juga berharap pasca PON 21 di Aceh, seluruh venue dapat berdaya guna alias tidak menjadi besi tua. Itu sebabnya, sebelum semuanya dapat dipastikan, ia mempelajari dulu berbagai masalah baru kemudian mengambil keputusan. Ahmad Marzuki berharap PON 21 di Aceh tak hanya sukses meraih prestasi untuk Bumi Serambi Mekah, tapi juga sukses penyelenggaraan serta perekonomian rakyat khususnya ekonomi mikro. Karena itulah, ia berkomitmen untuk mengoptimalkan peran serta produk UMKM saat PON berlangsung, sehingga selain memberi kesan Aceh sebagai tuan rumah yang ramah dan nyaman, juga mampu mendongkrak perekonomian Aceh, khususnya sektor usaha kecil dan menengah. Inilah kebijakan dan keputusan yang pasti-pasti dari PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Semoga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.